tengah Jupiter, paling jauh seingat saya. Kalau begini sini lu coba. Ya, cepat. 2, 1. Ya. Jadi dari yang jauh Neptunus ke Saturnus, Jupiter dan Venus. Oke, next. Kali, ya, yuk. Kita cepat aja. Samudra terbesar, ada Atlantik, Pasifik, Samudra India, dekat kita itu Samudra India, atau Samudra Arktik. Ada Arktik, ada Antartika. Pasifik kita Indonesia ke timur. Kalau Atlantik itu antara Eropa ke Amerika itu Atlantik. Pasifik ya paling besar, Pasifik. Wah, Pak ini mahasiswa teladan. Veksilologi mempelajari apa? Perangko, kata-kata, bendera, atau populasi manusia, human society, komunitas. Flag ya, dari bendera, lambang sebenarnya. Jadi simbol-simbol dikaitkan dengan kita, negara atau flag. Ya, next. Belum di ini di sini enggak Gibrannya? Online. Oh, oke. Mas besok Qatar ya. Yuk. Di mana letak Jerman? Ada Mercedes di sana, Volkswagen, ada klub Bayern Munchen. Di mana? Ujung kiri, ujung tengah, kanan. Jermannya sebelah mana tuh? Ayo, hafal geografi enggak? Saya pernah ke Frankfurt, pernah nonton Euro di Düsseldorf. Pak Randy perlu diajar geografi lagi tuh. Masa Jerman di sana. Nah, kalau mau menjelajah dunia harus mulai hafal lokasi ya, map di sini gitu, tahu gitu ya. Jangan Solo aja tahunya. Yuk. Terakhir ya. Iya, terakhir. Apakah Anda belajar hal baru dari ini? Sudah tahu semua? Gibran sudah tahu semua kayaknya. Dulu juara cerdas cermat ya? SMP ya? Oh iya, biasanya cerdas cermat, hafal. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Saatnya penyerahan hadiah. Joshua boleh maju ke sini. Ya, nomor 2 ada Galih. Ya, selamat. Ya, udah buku. Ya, foto dulu. Ya, baca ya. Ya, juara pertama mana tadi? Enggak ada. Enggak ada juara pertama ya. Nah, masnya bingung. Place SG saja.
Iya, oke. Mana Gibran? Iya. Selamat ya. Masih ada cermat lagi. Betul lu. Jangan lupa ini. Dah, oke. Sama-sama. Iya. Ya, boleh kita kembali ke slide. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu penting banyak hal. Jadi nanti kalau kawan-kawan berkarir dimanapun, jadi pengetahuannya luas. Jadi nggak hanya itu aja. Jadi saya dulu lahir, kalau saya aslinya di Delanggu, Klaten. Jadi kuliahnya di kampung, di desa, kemudian SMP-nya di kecamatan, kemudian sekolahnya di sini, di SMA 3 dulu, SMA 3 Solo, tahun 95. Kuliahnya ke Bandung, kerjanya di Jakarta, dan sekarang jadi ininya progressing terus. Nanti juga saya harapkan kawan-kawan juga begitu ya, jadi mungkin ya tergantung rezekinya, siapa tahu dapat kerja di Solo atau Semarang sebagai ibu kota provinsi, atau ke Jakarta, ibu kota negara, yang nanti pindah ke IKN, atau juga sampai ke luar negeri. Itu kota Doha, tempat saya tinggal. Kalau rumah apartemen saya itu di belakang gedung ini. Ada gedung, ada apartemen di belakang gedung ini. Belakangan itu kalau malam dilihat dari seberang, laut, ya seperti itu. Jadi pemandangannya ke laut, karena kotanya di pinggir laut. Kalau pulang ke sini kan Delanggu lihat sungai sama sawah. Ya. Jadi sudah gabungannya pas. Dan lihat laut, di sini lihat sungai sawah. Oke, saya kan berbicara dari karir prospek. Sebenarnya ini kalau dosen dan pengajar di kampus, Pak Randy dan Prof. Eko dan semuanya akan mengantarkan kawan-kawan sampai dengan gerbang kuliah kan. Jadi kalau kuliah selesai udah kembali nanti kepada kawan-kawan sendiri mau ngapain setelah itu kan gitu ya. Jadi itu terserah kawan-kawan, kampus tidak bisa harus ke sini kan nggak ada. Jadi setelah lulus dari sini, nanti akan kawan-kawan akan mencari mau ngapain, mau ada yang mau apa namanya bekerja dan seterusnya. Dalam hal ini kita akan bicara, boleh next. Dalam hal ini kita akan bicara tadi sudah disinggung. Jadi ada tantangan tadi ya, tantangan kawan-kawan ke depan ini, kemudian prospeknya seperti apa untuk lulusan engineering. Nanti juga kita bicara sedikit tentang rekrutmen. Kalau rekrutmen, kawan-kawan mau di perusahaan, itu akan berhadapan dengan kami-kami, para HR. Jadi human resources, sering disebut juga SDM atau personalia yang akan menilai karyawan baru ini kita hire sebagai karyawan atau tidak. Kemudian saya juga bicara dikit tentang oil and gas industry. Jadi industri minyak dan gas untuk kawan-kawan karena teknik perminyakan sendiri kan nggak ada di sini ya. Jadi biar mengerti dan banyak sekali lulusan mesin itu yang bekerja di industri ini. Termasuk juga di Qatar. Biasanya mereka ke engineering, pipeline, pipa, fasilitas operasi, kemudian ada juga yang di drilling atau pengeboran dan seterusnya. Jelaskan sedikit biar untuk gambaran. Nah, setelah itu tentunya pertanyaan adalah mau ngapain gitu kan ya. Nah, setelah mau ngapain nanti kita simpulkan. Oke, sebelum kita lanjut, next ada pertanyaan. Ini yang baru bukan ya? Yang saya kirim. Ada Mas? Ada. Ya. Jadi nanti sambil kita jalan juga menunggu yang baru. Kawan-kawan ini dalam kondisi sekarang 2025 dan ke depan ini akan menghadapi tantangan yang lebih besar daripada zaman saya. Kalau zaman saya ini zaman Pak Harto. Jadi apa-apa murah, kemudian cari gampang. Nah, kalau nanti ini kawan-kawan lulus, ini agak sulit mendapatkan pekerjaan. Karena kondisinya adalah
kondisi ekonomi sedang turun, kemudian perusahaan-perusahaan sedang sulit, banyak terjadi PHK dan itu apa namanya, mempengaruhi seluruh dunia ya. Artinya bisnis itu banyak PHK terjadi di Indonesia. Nah, kalau wira swasta boleh acungkan kuning. Nanti saya mau lihat. Nah, banyak kan hijau ya. Hijau itu bekerja mau dimanapun, mau bekerja sebagai pegawai negeri, bekerja sebagai swasta, tapi atau ada yang dua-duanya bekerja sama berbisnis. Kayaknya dominan hijau, sepertinya dominan hijau, ada dua-duanya. Bekerja sama bisnis gimana? Yo kerja dulu berarti hijau dong, nggak bisa kalau kerja dulu. Ya kerja dulu baru bisnis ya. Ya. Oke, udah clear. Sudah yang baru mas? Nextnya. Nah, oke. Dari tadi global recession ini, bagi ini berarti materinya udah agak sedikit lebih cocok karena sebagian besar tampaknya pengen bekerja dulu. Dapat pengalaman nanti mau buka bisnis. Ada sedikit yang mau buka bisnis ya. Tentunya sudah punya bisnis plan, mau bikin apa atau mau bikin jasa apa. Tapi lihat kondisi sekarang. Jadi ini real di yang sekarang terjadi. Bahkan juga udah diliput di media dari internasional ya. Jadi kawan-kawan ini susah mendapatkan kerja. Itu hampir bisa dipastikan kondisinya seperti itu sekarang. Akan ada yang dapat kerja, tapi tidak semuanya. Jadi dari ruangan ini mungkin nanti hanya ada 5, ada berapa yang bekerja. Lainnya susah. Nunggu either nganggur, nunggu dulu setahun atau apa nanti harus cari kerja yang lainnya ya. Jadi kalau sekarang ya, dan ini kebijakan pemerintah kita juga kondisi sekarang tidak menolong. Makanya kemarin banyak demo kan ya. Banyak demo karena pajak naik diminta dipajakin terus tapi lapangan kerja tidak diperbanyak. Lapangan pekerjaan itu diperbanyak dengan adanya apa misalnya? Adanya industri ya kan? Buka industri, buka pabrik itu akan menyerap lapangan tenaga kerja baik dari sisi pekerja maupun dari sisi engineer misalnya gitu. Tapi kalau tidak ada pembukaan lapangan pabrik baru atau industri baru, ya udah mau dikemanain lulusannya kan gitu. Sedangkan di Sritek aja kan tutup misalnya gitu ya, gudang garam juga layoff dan seterusnya. Makanya dibilang Pak Randy tadi, kawan-kawan akan bersaing nanti dengan orang-orang yang di PHK atau di layoff dari perusahaan sebelumnya. Mereka nyari kerja sekarang karena harus menghidupi anak istri, ya kan? Nah, itu harus diingat-ingat ya. Jadi nanti kuliah memang harus banyak main, banyak bergaul, banyak kegiatan, tapi jangan lupakan setelah ini Anda punya tahapan selanjutnya. Saya maksudnya adalah harusnya menjadi mandiri. Sekarang dibiayai orang tua kan? Ada yang dapat beasiswa full enggak? Beasiswa full. Dari mana? Oh, Pukaltim. Oke, bagus ya. Saya dulu S2-nya beasiswa Sampurna Foundation waktu itu. Jadi full, dapat uang sekolah sama tunjangan hidup. Tapi lulus dari ini kawan-kawan harus mandiri ya, jadi nggak boleh minta duit sama orang tua lagi sebenarnya kan. Karena sudah tugas orang tua itu selesai mengantarkan sampai dengan kuliah selesai. Ini yang terjadi sekarang. Oke, next. Tapi dari kondisi itu, kalau kita bisa mempersiapkan dari sekarang, kemudian juga melihat alternatif-alternatif lain, selalu akan ada solusi. Di mana kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi yang penting tahu dulu kan kondisinya. Oh nanti saya bakalan susah, saya harus ngapain nih, gitu ya.
Jadi jangan nunggu nanti. Kalau nunggu nanti ya kawan-kawan jadi lontang-lantung. Jadi kawan-kawan nggak punya penghasilan, orang tua juga malu nanti ya. Anaknya setelah lulus nggak kerja-kerja. Itu kan jadi nanti mereka juga akan bantuin nyariin pekerjaan dan seterusnya. Pokoknya intinya tiap problem selama kita siap dan kita bisa menganalisis situasinya, kita akan punya nanti solusi-solusi. Nah, tugas kawan-kawan adalah mencari solusi-solusi itu. Oke, mungkin ada alternatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau nggak keterima ke sini harus kemana dan seterusnya. Ya, yang penting kita ready dan memang selalu cari yang memberikan kesempatan. Next. Nah, karir prospeknya sendiri, karir prospeknya sendiri bagi lulusan engineering itu ada banyak sebenarnya kan. Bisa jadi pegawai negeri, bisa jadi ke kampus, ke dosen, bisa ngelamar ke perusahaan. Nah, tadi yang bekerja tadi nih, saya tanya yang bekerja tadi, bekerja di misalnya yang terkait negara, BUMN, universitas, itu kan terkait negara ya. Kemudian ada instansi gitu ya. Atau bekerja di perusahaan swasta. Yang negara pakai hijau, yang swasta pakai kuning. Hmm. Kayak banyak yang swasta ya. Tapi ada beberapa yang pegawai negeri ya. Oke, ya cukup. Misalnya yang hijau, Mas, yang tengah itu, yang hijau. Yang hijau pegawai berarti negeri ya? Hah? Oh BUMN, ya ya. Rata-rata memang BUMN. BUMN itu sebenarnya punya negara, tapi dikelola sebenarnya seperti swasta. Cuma sayangnya mungkin lebih dari 80% BUMN itu rugi, tidak menghasilkan bagi negara. Jadi nanti saya harapkan kalau masnya masuk bisa membuat untung ya. Jadi kalau untung bagi negara kan bagus buat rakyat. Tapi kalau rugi artinya gerogoti keuangan negara. Oke, nah itu dia. Oke, nah karir prospeknya banyak. Jadi sebenarnya pilihlah karir prospek seluas-luasnya. Jadi bisa aja ke yang terkait ke pemerintah atau ke swasta atau ke kampus ngajar, dosen atau cari beasiswa ke luar negeri. Ini kan ada ya, lanjutin master. Nanti slide-nya bisa dibagikan ke kawan-kawan, tapi mungkin di-convert PDF biar nggak terlalu besar, karena ada videonya. Jadi ada ke sektor swasta, kemudian ada ke public service, ya, kemudian internship di perusahaan atau melanjutkan sekolah atau juga tidak ada salahnya juga kalau nggak dapat kerja ya wira swasta, ya kan? Buka bisnis itu bisa buka lapangan kerja. Tadi saya lihat ada yang wira swasta, benar kan? Yang putih, ya, ya kan? Oh, apa rencana bisnisnya? Oh, oke, oke. Jadi kerja dulu ya, dapat pengalaman ya. Ya, oke. Jadi karir prospeknya ada banyak. Jadi tinggal kawan-kawan jangan terpaku pada satu bidang. Jadi misalnya saya bidangnya mesin nih, harus ke otomotif yang banyak mesin dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kondisi saat ini ya, kondisi saat itu harus dibuka seluas-luasnya. Karena kalau bisa ideal bagus. Kawan-kawan bisa ideal mengaplikasikan ilmunya bagus, tapi ada kalanya nanti mungkin tidak bisa ideal lagi gitu ya. Karena bagaimanapun kita perlu makan. Saya kalau ideal banget dulu juga nggak akan bisa sampai ke Qatar gitu ya. Jadi harus ada fleksibilitas untuk memilih karir. Oke, next. Nah, pemilihan karirnya sendiri nanti dari teman-teman itu biasanya kadang-kadang kurang terstruktur. Jadi kalau dari sisi SDM atau manajemen ini saya arahkan. Sekarang kan kuliahnya di mesin ya. Nah, nanti yang pertama dipilih itu kalau bisa karena bekerja itu lihat industrinya. Jadi industri ada banyak, industri pertambangan, industri minyak, industri otomotif, industri fast moving consumer good atau FMCG, itu macam Unilever, Wings dan lain-lain. Mereka perlu engineering. Ada industri perbankan, banyak lulusan teknik menjadi manajemen trainee di bank-bank. Ada industri macam-macam dan lainnya. Nah itu bergerak dulu dari industri situ. Kalau bisa nanti membuat karir plan itu bergerak dari pengen industri apa dulu. Nah, dari industri itu ada baru nanti kelihatan di situ perlunya yang bagian kalau bisa di engineeringnya itu bagian di bidang engineeringnya sendiri itu karakter pekerjaannya apa saja. Nah, itu masuk enggak dengan kriteria. Nanti coba lihat di
di riset sendiri ya, di Google atau kemudian di ChatGPT juga bisa. Industri teknik mesin mau masuk ke otomotif biasanya udah pasti ya. Tapi kalau misalnya masuk ke industri-industri khusus, ini saya arahnya di dalam situ ada di fungsi apa. Nah itu lihat industrinya. Yang kedua lihat perusahaan-perusahaan. Kalau udah selek satu industri, lihat perusahaan-perusahaan yang bermain di situ. Pemain-pemain besarnya siapa? Ya, jadi saya kalau banking udah pasti kan orang tahu kan apa BCA, Mandiri itu ya, itu pemain besar. Kalau BPR, Palur misalnya itu ya pemain kecil ya. Jadi kalau bisa nyari yang pemain besar dulu. Karena pemain besar itu biasanya menjanjikan karir yang bagus buat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan akan banyak nanti dikembangkan di dalam sana dan belajar banyak hal. Nah itu lihat perusahaannya. Jadi dari industri kemudian lihat perusahaannya. Kalau bisa punya alternatif, misalnya pengen 1, 2, 3 industri. Alternatif pertama saya mau masuk industri minyak. Kalau nggak bisa saya turun ke industri ini atau turun ke industri yang lain, misalnya gitu ya. Nah itu buatkan sendiri, buatkan karir plan. Kemudian fungsi. Fungsi itu adalah pekerjaan di dalam sebuah perusahaan. Jadi itu ada contohnya. Fungsi itu ada bisa fungsi pengadaan, bisa fungsi operasi, bisa fungsi maintenance atau perawatan, bisa fungsi keuangan, gitu ya. Nah, biasanya lulusan teknik mesin masuk ke dalam fungsi di sini operation ya, operation. Operation itu kalau di minyak ya mulai dari ngebur sampai dengan menjadikan itu minyak. Itu fungsi operation. Biasanya orang engineeringnya ada di situ. Jarang banget lalu lulusan teknik mesin jadi langsung masuk ke HR misalnya gitu ya. Jarang. Kecuali ada manajemen trainee nanti. Nah, baru dari ketika manajemen trainee kan umum. Kalau Anda masuk ke perusahaan sebagai manajemen trainee, dia akan ditempatkan 3 bulan di sini, 4 bulan di sini. Kemudian setelah 1 tahun di rotate, kawan-kawan akan dilihat oleh HR-nya. Oh ini karena cocoknya di anu aja nih, bukan di itu, bukan di operation, tapi di pengadaan. Jadi tukang beli barang. Itu procurement namanya ya, tukang beli barang. Itu bisa. Atau khusus nanti langsung masuk ke bagian engineeringnya. Dan itu lihat itunya, functionnya. Function bisa dipelajari namanya business value chain. Jadi Michael Porter itu ada function. Jadi istilahnya gampangnya adalah ketika kita mau membuat sabun, produk akhirnya kan sabun ya. Nah itu kita harus beli bahannya kan. Bahannya adalah bahan chemical atau kimia. Kemudian kita olah dalam pabrik sabun menjadi sabun. Nah, ada mesinnya. Nah, itu bagian engineering, semuanya ada di situ. Kemudian jadi sabun, didistribusikan dan dijual. Gitu ya. Nah, itu flow prosesnya. Nah, kawan-kawan mau masuk di bagian mananya. Itu tergantung vakansi atau opening yang buka. Kemudian lokasi juga penting karena banyak orang tidak mau keluar Jawa. Padahal kesempatan banyak di sana. Dari dulu berkutatnya di sini terus. Bahkan orang luar Jawa masuk ke Jawa gitu ya. Akhirnya di sana nggak ada ya kosong. Jadi kalau kawan-kawan misalnya pengen ke nanti masuk ke industri tambang, ke alat berat dan seterusnya, pasti keluar Jawa gitu ya. Nah kalau kesempatan keluar Jawa ya ambil. Ya kesempatannya keluar Jawa ya ambil. Jadi jangan sampai hanya di sini saja. Di sini daripada posisinya nggak jelas, mending ke sana. Nanti posisinya jelas, gajinya lebih gede. Atau saya harus hidup di luar negeri gitu ya. Nggak gampang juga hidup di luar negeri. Nggak ada tukang gorengan ya. Nggak ada tukang sate pinggir jalan. Itu mau parkir nggak bisa sembarangan gitu ya. Kulturnya berbeda, budayanya berbeda. Tapi selama kesempatan itu memberikan kita kehidupan lebih baik, ya go gitu ya. Jangan jadi katak dalam tempurung di sini saja gitu ya. Ya. Itu makanya location penting. Nah, itu flow ya. Jadi kawan-kawan nanti kalau mau buat plan urutannya gitu. Ya. Jadi jangan sembarangan apa namanya lamar-lamar. Nanti ketika masuk kerja nggak cocok. Oh kok kayak gini loh baru tahu gitu ya. Ya jadi jangan sampai tidak tahu. Lebih baik tahu duluan. Kalau memang nggak mau nggak apa-apa. Gitu ya. Saya nggak mau ke industri itu apa namanya ke industri itu karena merusak lingkungan misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa pilihannya. Boleh ke yang lain. Tapi nanti kalau nggak keterima dan keterima di situ, ya realitanya Anda masuk dulu lah gitu ya. Nanti baru pindah. Oke, clear ya? Nanti kita akan ada sesi tanya jawab, jadi saya go through aja. Next. Nah, kalau sudah, mari kita siapkan. Next. Ini di next saja, karena tadinya saya hide. Oke. Nah, kira-kira contoh journey-nya seperti ini kalau nanti jadi profesional. Jadi akan perlu beberapa tahapan waktu ya. Anda nggak bisa masuk perusahaan langsung menjadi manajer atau direktur. Itu nggak akan bisa. Jadi semuanya perlu waktu. Jadi misalnya tahun 2026
2026 lulus ini ya. Jadi mungkin perlu 3-4 tahun itu akan menjadi senior engineer atau punya kapabilitas atau punya kompetensi ya. Nah, setelah nanti 3-4 tahun itu boleh dengan biasanya teman-teman akan pindah ya, akan pindah ke tempat-tempat yang lain atau perusahaan yang lain lebih besar. Atau mulai nyari itu apa namanya? Beasiswa internasional. Itu biasanya orang engineer yang kita amati itu gurunya seperti itu. Kerja dulu sekitar 3-4 tahun, nanti baru mau pindah boleh, mau lanjut bisa atau mau pindah ke cari beasiswa ke luar negeri. Beasiswa jangan kalau bisa ke luar negeri karena banyak di luar negeri itu ya. Nanti akan merasakan apa namanya hidup dan kuliah di sana. Nanti setelah itu 3-4 tahun lagi Anda akan menjadi senior. Rasanya biasanya menjadi senior engineer. Nah itu bisa juga nyari kalau udah senior rata-rata 7 atau 8 tahun pengalaman kerja itu bisa ngeplay ke luar negeri. Di Middle East atau Timur Tengah rata-rata membutuhkan pengalaman kerja sekitar 7-8 tahun. Jadi fresh graduate jarang sekali. Ada satu, saya nemu satu yang bisa langsung ke sana. Tapi ya eksepsional lah ya itu ya, jarang. Tapi rata-rata 7-8 tahun pengalaman kerja yang sama, itu jenengan bisa apply atau teman-teman bisa apply ke luar. Oke, kemudian nanti sesudah itu udah pengalaman seperti saya ini, udah pengalaman di luar, mau pindah kemanapun gampang gitu ya, karena sudah punya pengalaman. Dan itu along dengan karir tentunya nanti gaji atau package itu akan bertambah, akan naik ya. Jadi perlu dari kawan-kawan mulai meletakkan pondasi sekarang, nanti kan tiap tahun ada kenaikan, ada promosi, ada seterusnya. Dan kalau pindah kerja tentunya tidak digaji di yang lama kan gitu ya. Jadi misalnya 3 tahun kerja gajinya udah 10 juta. Kemudian pindah ke tempat baru, ya nggak mungkin minta turun gitu ya 8 juta, ya enggak, ya mintanya lebih tinggi lah, jadi 15 atau berapa gitu ya. Jadi along the way dengan teman-teman pindah, itunya juga naik. Oke, kira-kira itu next. Nah, ini oil and gas value chain, jadi sedikit pengantar di industri minyak. Jadi yang pertama adalah itu exploration, yang paling kiri adalah exploration, itu nyari, jadi nyari mana sumber minyaknya. Kemudian itu kita bagi menjadi dua, ada yang gas dan ada yang apa namanya, ada yang liquid atau minyak yang di pom bensin. Dari mulai ditambang itu ada di bagian eksplorasi itu banyak engineering terlibat. Jadi ngebor, kemudian teknik perminyakan, teknik geologi, itu mempelajari struktur batuan dan seterusnya. Kalau sudah nemu baru di-run, baru di-drill, kemudian keluar dan kita salurkan ke pipeline. Nah, along the way itu teknik mesin ada semua di fasilitas untuk operasi, mulai dari pengeboran sampai dengan distribusi hilir itu semuanya ada. Karena semuanya menyangkut sama engineering kan. Pipa, paling banyak pipa, pipeline itu paling banyak. Kalau di apa namanya? Kalau chemical itu juga prosesnya, selama prosesnya sama kalau kita punya rig di tengah laut itu korosi. Biasanya ahli korosi itu, ahli karat itu di minyak sangat dihargai. Karena itu pipanya harus direndam di laut bertahun-tahun tanpa boleh ada karat. Gitu ya. Nah, padahal airnya air asin. Itu kita punya sendiri, itunya corrosion engineer namanya. Jadi apa namanya insinyur karat gitu ya. Kemudian sampai dengan kita transport ada yang dialirkan melalui pipa, kemudian ada juga dikapalkan untuk diekspor. Yang masuk di industri ini ada teknik industri, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil ya. Mungkin agak terbatas untuk teknik arsitektur, kecuali nanti merancang fasilitas operasi, tapi jarang. Teknik arsitektur biasanya masuk ke ya arsitek ya jadinya, atau urban planning tata kota. Tapi teknik-teknik yang lain semuanya ada di industri migas. Oke, next. Nah, ini kalau contoh-contohnya, kalau sempat dan bisa masuk ke sini bagus. Nanti karirnya kan bagus, duitnya juga bagus. Jadi yang International Oil Company itu perusahaan minyak bukan milik negara, tapi beroperasi di banyak negara. Yaitu saya dulu pernah kerja di Chevron, itu 10 tahun di Chevron. Kemudian ada Shell, itu punya pom bensin, ada BP, ada Total Energies, ada Exxon Mobil, dan Medco. Medco ini punya Indonesia, tapi beroperasi di banyak negara. Ada di Timur Tengah ada, di Oman, kemudian juga ada di Afrika Utara. Dulu Chevron itu beroperasi di 120 negara.
Jadi kita termasuk dulu Indonesia. Dia punya saham di semua itu bloknya. Nah, National Oil Company yang tengah itu ada perusahaan milik negara karena biasanya blok migas itu dikuasai memang oleh negara, baru di subkon atau dikontraktorkan atau dikerjakan oleh para perusahaan itu. Ada Aramco itu di Saudi, saya bekerja yang nomor 2 itu di Qatar Energy di Qatar, kemudian di Abu Dhabi ada Abu Dhabi National Oil Company itu di UAE, Pertamina punya Indonesia, Petronas punya Malaysia, dan Sinopec punya China atau Tiongkok. Ya, itu punya negara. Boleh bekerja di sini, mereka juga rekrut itu yang dinamakan BUMN tadi ya. Jadi saya bekerja di BUMN-nya Qatar, Badan Usaha Milik Negaranya punya sana. Mereka merekrut juga ekspatriat dari luar, jadi itu bisa. Kemudian ada yang terakhir biasanya juga sangat populer dan mereka banyak mencari fresh graduate, lulusan fresh graduate. Itu Schlumberger ya, sekarang namanya Selby. Jadi mereka mengerjakan pekerjaan kita. Jadi misalnya kita punya pipa, nah atau kita punya lahan pengeboran, mereka yang mengerjakan. Nah itu namanya service company. Ada McDermott, Halliburton, Baker Hughes, Geoservices atau El Nusa yang di Pertamina. Nah mereka biasanya ini merekrut. SLB Schlumberger itu selalu mengadakan kampus rekrutmen. Belum pernah kesini ya Pak? Ya belum pernah kesini. Ya, nanti coba saya undang. Jadi apa namanya belum pernah kesini. Mereka selalu rutin melakukan kampus rekrutmen itu Schlumberger. Begitu teman-teman masuk 1 tahun udah akan langsung dideploy ke Angola misalnya atau ke Afrika. Kemudian akan ke Amerika Selatan gitu ya. Proyeknya seluruh dunia. Itu berkeliling. Jadi 2 tahun bisa assignment di Rusia, 2 tahun di mana, 2 tahun di mana gitu. Itu skema mereka. Skema mereka akan cari talent di mana-mana. Ya, nanti coba itu nama-namanya googling aja di situ, kemudian lihat webnya, kemudian bagian karir. Nah, biasanya semuanya ada di bagian karir. Vacancy itu bagian karir. Lihat kalau ada fresh graduate atau internship boleh dicoba, coba saja. Oke, next. Nah, di negara-negara ini itu penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Jadi nanti jangka masih panjang. Sayangnya Indonesia bukan termasuk di antara itu, sehingga saya lebih memilih memang bekerja di sana. Nafasnya masih panjang ya, karena minyak itu tidak terbarukan. Kalau kita tambang sudah habis, gitu ya. Jadi negara-negara yang punya cadangan minyak terbesar di dunia seperti Saudi Arabia. Jadi kalau nanti teman-teman kerja di Saudi, ya mau umroh tiap minggu juga bisa, karena sudah tinggal di sana, gitu ya, tinggal di sana, tinggal sebagai ekspatriat di sana. Saudi minyaknya banyak, Kuwait, Irak, Venezuela, Kanada, UAE, ya, Qatar ada juga itu, Qatar dikit. Minyaknya dikit, gasnya yang gede. Gas itu untuk jadi itu LPG itu ya, jadi LPG gas alam cair itu. Jadi ada minyak, ada gas. Minyaknya ini, nah kalau kerja di negara-negara ini, wow panjang itu, karena mereka masih ngebor terus, gitu ya. Kalau Indonesia sudah sedikit cadangannya, produksinya sedikit, kebutuhannya banyak, akhirnya kan impor terus kan, gitu. Mobilnya banyak, apa namanya. Jadi sekarang impor terus. Yang negara-negara ini semuanya ngekspor semua. Kalau natural gas reserve itu Qatar nomor 3 setelah Rusia, Iran kemudian Qatar. Jadi gas, kita banyaknya gas. Next. Nah, setelah itu, jadi mau merencanakan setelahnya ya. Jadi buat kawan-kawan itu nanti, terutama nanti untuk rekrutmen, karena rekrutmen itu sekarang nanti akan dimanage oleh AI tadi. AI itu hanya mencari keywords ya, jadi keywords yang cocok gitu ya. Jadi kalau dimasukkan, dia pakai matching score gitu, keluar keywordsnya. Kalau kawan-kawan nggak cocok sudah pernah bikin CV? Sudah. Boleh yang hijau yang punya CV, yang kuning yang tidak punya CV. Wah, semuanya punya CV. Surprise ini Mas Gibran nggak punya CV. Oh ya punya, hari itu punya. Oke, bagus. Sebagian besar punya CV ya. CV itu untuk jendela ngeplay yang pertama. Itu buat kawan-kawan sangat penting karena apa? Nanti kan di-run oleh AI saja. Jadi sesuaikan dengan itu, makanya strong resume yang paling atas itu sesuaikan dengan kebutuhan di vakansi di situ. Tulisannya dibutuhkan lulusan teknik mesin dengan IPK sekian. Nah, IPK.
IPK-nya ada di bawah 3 atau sekarang bagus-bagus di atas 3? Nggak ngaku nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi IPK terus kemudian bla 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 mempunyai leadership yang kuat dan ini. Sesuaikan dengan itu dan buktikan. Jadi buktikan dengan apa? Dengan ya kegiatan selama kuliah gitu ya. Kegiatan selama kuliah itu penting karena apa? Nanti kawan-kawan kan nggak bisa jualan pengalaman kan? Karena belum kerja. Yang bisa jualan pengalaman saya. Saya pernah gini, pernah gitu, sudah bisa ini, bisa itu gitu. Saya sudah melakukannya berbelas tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya jualan pengalaman. Kawan kan nggak bisa jualan pengalaman. Yang bisa dijual adalah prestasi akademik, ya kan? Juara ini, juara itu, ya IPK. Kemudian keaktifan sebagai mahasiswa, mengikuti debat, mengikuti lomba atau apa namanya kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Nah, yang itu yang bisa ditonjolkan di CV. Jadi kalau CV-nya kosong atau kawan-kawan hanya kuliah dan nggak ada apa-apa yang lain, mungkin takutnya kalah sama yang lain, gitu ya. Karena kan prinsipnya saingan kan. Jadi kalau bersaing ya nanti kita kita akan diambil gitu yang cocok dengan requirement. Maka lihat itunya, lihat sering-sering lihat vacancy. Kalau zaman saya dulu ngandelinya koran Kompas zaman dulu. Koran Kompas itu vacancy-nya apa namanya akan di Sabtu atau Minggu dulu. Kalau sekarang enggak, anytime ya. Lihat job street, lihat job street. Kalau lulusan baru, fresh graduate perlunya apa sih? Catat itunya di situ. Catat dan untuk nanti 3 tahun, 4 tahun ke depan kawan-kawan melihat, oh kalau dibutuhkan leadership yang kuat misalnya di posisi ini, posisinya bagus. Jadi cara saya membuktikan saya punya leadership atau kepemimpinan gimana? Ya kan jadi ketua sesuatu ya. Ada ketua KMTM, ada ketua apa gitu ya. Nah, nanti di pas waktu interview jika dipanggil, oh saya memimpin organisasi, saya membuat project, saya membuat apa gitu ya. Itu yang jadi nanti yang bisa untuk jualan. Yang kedua, harus meningkatkan skill. Jadi kalau sekarang hanya mengandalkan kuliah, nggak bisa ngotak-atik komputer, nggak bisa apa gitu ya, itu akan kurang. Jadi kalau bisa upskilling, upskilling nantinya kemampuannya naik gitu ya, kemampuan naik, baik mengoperasikan sesuatu, baik memproblem solving, bisa reparasi dan seterusnya. Kuliah hanya memberikan banyak teori gitu ya, prakteknya jarang. Nah, makanya sekarang ada sekolah vokasi juga. Nah, kawan-kawan banyak praktek lah gitu ya untuk meningkatkan skill. Nanti juga ada interview. Interview harus banyak bahasa Inggris, latihan bahasa Inggris ya. Ngobrol sama temennya, ikut klub bahasa Inggris. Kemudian internship. Internship itu magang. Kalau bisa di tingkat akhir, Pak Randy ada kewajiban magang ya? Nggih, magang di perusahaan biar ngerti dunia kerja, ketemu dan yang paling penting dari magang adalah ketemu calon employer ya. Kalau bisa magang di tempat yang dituju. Nah, saya dulu masuk Chevron karena saya magang dari ITB, itu magangnya di Chevron. Gitu ya. Jadi tesisnya ngambil di Chevron. Diarahkan oleh dosen. Dosennya punya kenalan di perusahaan. Ini anak apa namanya ada ketubar magang ya bisa. Nah, baru kita masuk kenalan, membuat proyek, memberikan usulan dan lain-lain. Setelah lulus ya bisa langsung kerja di situ karena sudah tahu. Gitu ya. Kalau bisa magang, internship penting. Cari tempat magang yang bagus, jangan magang di KUD ya. Kalau magang di KUD ya nggak apa-apa sih ya, tapi kan networknya orang KUD gitu ya. Kalau bisa magangnya di tempat yang dituju nanti. Networking, makanya nyambungnya sama networking ya. Dan job market awareness adalah mengetahui kondisi pasar. Sekarang kawan-kawan sudah tahu, saya sudah update juga. Jadi kondisi pasarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan mengembangkan network ini bisa lewat LinkedIn. Ada yang punya akun, yang hijau punya akun LinkedIn, yang kuning tidak punya akun LinkedIn. Oke, sebagian besar punya. Nah, di situ bisa menyimak diskusinya, bisa menyimak interaksinya. Boleh connect ke saya ya, Sigit Dadi. Itu ada. Kalau sudah connect boleh disebarkan aja ya. Boleh connect. Nanti dari situ networknya jalan ya, bisa nimbrung diskusi orang kerja ini ngapain sih, terutama connect ke perusahaan-perusahaan tujuan. Perusahaan tujuan kan HR-nya juga boleh ya. Jadi dia share apa tentang kawan-kawan mengerti mengerti di perusahaan tujuannya ya. Itu pentingnya sekarang networking karena banyak informasi pekerjaan tidak dipublish atau tidak diumumkan secara formal melalui advertisement atau iklan. Adanya biasanya kadang-kadang oh saya perlu orang. Kalau perlu orang ya sudah kan bisa narik kawannya gitu ya. Oke, next.
Sudah jam 5, mungkin sesi tanya jawab. Nah, pentingnya juga student competition. Ini kawan-kawan ya, saya ketemu tim Bengawan pertama kali. Dan ini pertama kali ngomong di UNS sepanjang karir saya. Jadi ngomong di tempat yang lain banyak, di ITB, di UI, di ITS. Kebetulan ketemunya di sana. Itu penting karena untuk portofolio ya. Jadi tadi saya bilang portofolio kawan-kawan ada di situ. Saya ngambil contoh itu Mas Aditya Mahiranta. Nanti bisa disimak di YouTube-nya. Ada linknya di terakhir. Itu yang saya ini tadi, dia perjalanan karirnya, sharing perjalanan karirnya. Jadi mulai fresh graduate, lulusan Colosseum de Brito, kemudian teknik mesin UGM, ikut kompetisi juga tim Bima Sakti di UGM, ya. Kemudian dapat internship nih, internship di Antam. Nah, masuknya ke tadi Haliburton. Nah, baru fresh graduate 1 tahun ketemu saya di Qatar. Makanya dulu tak suruh, baru kerja 1 tahun dia ditempatkan di Qatar selama 1 tahun. Makanya saya suruh sharing kemarin. Itu contoh itunya, contoh fly-nya. Nggak harus ideal seperti ini, tapi kawan-kawan paling nggak ngerti ini ya, ngerti jalurnya gitu ya. Jadi kalau bisa ada kegiatan, sekarang kampusnya sudah bagus, UNS, kemudian jurusan teknik mesin. Saya dulu even tidak lolos UMPTN. Nah, karena saya SMA 3 saya nggak daftar UNS dong, karena sama-sama satu kota ya. Satu kota, masa Solo lagi ya. Saya daftarnya ke UGM sama ITB, nggak lolos. Gitu ya. Jadi saya nggak lolos UMPTN, tapi saya punya jalan akhirnya masuk ke S2 dan seterusnya. Nah, kawan-kawan ini sudah lebih bagus dari saya modalnya, modal awalnya, karena kawan kan sudah lolos masuk ke universitas negeri. Nah, tinggal itu nantinya keperbaiki. Ada kegiatan-kegiatan selama mahasiswa, nanti mudah-mudahan dapat internship di tempat yang bagus dan dapat pijakan untuk bekerja pertama kali di tempat yang bagus. Karena pijakan pertama itu sangat menentukan. Kalau pijakan pertamanya goyah-goyah, itu ya, kedepannya agak susah. Tapi ke pijakan pertamanya mantap, ya ini tinggal nanti melangkahnya gini, gitu ya. Oke, next. Nah, jangan lupa juga mengkontak alumni-alumni di industri yang Anda tuju. Biasanya selalu ada, alumni itu sudah tersebar kemana-mana ya. Nah, yang di Qatar itu ada alumni TB yang banyak ya, alumni TB, alumni UI, alumni UGM, sama alumni ITS. Itu banyak, ratusan. Dan mereka punya komunitas sendiri. Saya harapkan ini sekarang, mulai dari sekarang ini kan jadi tahu. Jadi nanti semakin banyak yang membawa kawan-kawan, terutama yang di luar negeri. Kalau memang mau ke luar negeri, cari alumninya, kontak seperti apa karir ini, pelajari lewat LinkedIn. LinkedIn tadi bisa mempelajari profilnya, jadi dia masuk pertama kemana, habis itu pindah kemana, sampai kemana. Nah itu bisa dipelajari ya, itu menjadikan benchmark. Oke, next. Yang sebelum yang terakhir nih, ada juga nanti kalau tidak susah mencari kerja dari sini, Anda bisa nyoba remote. Remote itu namanya adalah dikasih proyek dari luar, Anda mengerjakan, setor ke sana dapat duit, gitu ya. Itu side-side-nya, nanti boleh coba remote works. Kadang-kadang mereka part-time juga bisa ya, part-time juga bisa. Itu boleh coba. Sambil nyari pengalaman mahasiswa, coba siapa tahu dapat part-time ini bisa dikerjakan. Itu malah jadi portofolio. Jadi bisa nambah CV selama kuliah dapat kerjaan part-time. Tapi jangan sampai ganggu kuliah ya, ingat IPK. Nah, IPK-nya nggak boleh kurang itu tadi, karena banyak perusahaan Indonesia syaratnya IPK. Next, coba lihat sedikit videonya, di play itu, di play di picture-nya. Satu banding 1000 kalau di WCA.
Ya itu ya. Jadi saingannya 1 banding 1000 kalau di perusahaan top di Indonesia, tapi begitu masuk BCA misalnya gitu ya, insya Allah sih terjamin karena memang dia bank papan atas. Oke, 10 menit lagi ya. Dan juga nanti biasakan tadi survive. Jadi bagi yang ngekos itu akan lebih punya keuntungan juga karena saya dulu juga ngekos ya. Jadi punya jadwal sendiri, harus cari makan, harus apa namanya nyuci sendiri dan seterusnya. Itu akan mendidik Anda nanti di tempat kerja. Boleh next. Things go south. Things go south itu artinya kalau dalam bahasa Jawanya kalau ya terpaksanya ya. Jadi kalau sudah nggak bisa plan, tadi udah punya plan dan nggak bisa jalan, ada 2 hal. Yang pertama adalah tidak melulu di engineering atau di mesin, Anda bisa masuk bank misalnya atau masuk yang lain yang tidak memerlukan keahlian khusus atau jurusan khusus. Nah itu nggak apa-apa kalau masuk ke situ, misalnya contoh itu di rekrutmen BI, Bank Indonesia, jadi ada juga teknik mesin dan lain-lain. Ya, yang sebelah kiri. Oke, yang sebelah kanan ini agak harus turun gengsi dikit. Anak sekarang belum tentu mau turun gengsi. Jadi di Singapura ini banyak lulusan sarjana nggak dapat kerja, akhirnya jadi tukang ledeng, gitu, tukang pipa. Dia ambil kursus reparasi pipa dan bisa memperbaiki di apartemen. Reparasi pipa tidak bisa dilakukan oleh AI. Ingat, ya, Anda masukkan ChatGPT, tolong betulkan pipa ledeng saya yang bocor. Bisa? Nggak bisa. Yang harus bisa siapa? Kita. Nah, kalau Anda punya keahlian di negara luar, ini juga dihargai. Gitu ya. Dan upahnya bisa lebih tinggi daripada lulusan sarjana. Sekarang paling lulusan sarjana digaji UMR, kalau UMR Jakarta ya, itu 5 juta. 5, sekian juta gitu ya. Kalau plumbing itu kalau yang bersertifikat, misalnya di luar negeri itu 20-an juta. Gitu. Nah, nggak hanya di luar negeri, maksudnya kalau di kita keahlian itu menjadi juga penting. Jadi bukan hanya sekedar bisa otomatisasi, bisa digitalisasi. Jadi kawan-kawan kalau biasa ChatGPT dan lain-lain, dia tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Ada hal lain yang harus diselesaikan. Nah, makanya kalau plannya tidak berjalan, ya coba itu ke bidang lain atau kita cari pekerjaan yang sifatnya ya praktikal gitu ya, praktikal, bukan teoretikal lagi. Itu nanti kalau alternatif lainnya kalau tidak jalan. Ya nanti kawan-kawan akan merasakan sendiri ketika pas nanti nyari kerja akan ada periode-periode yang tidak semuanya. Jadi ada periode-periode yang mungkin kawan-kawan bisa stres gitu kan. Jadi nggak terima ini, nggak terima nunggu kabar dan seterusnya. Ya udah coba yang lain yang bisa masuk. Oke, next. Ya udah selesai. Nah, YouTube ada Career Talk Series kalau belum pernah dengar. Jadi kita kawan-kawan HR pernah bikin dulu ada 3 fresh graduate yang kita undang. Itu ada yang tadi Mas Aditya salah satunya masuk Haliburton kemudian di ASN. Ada satu yang tengah itu Putri Angelika itu dari fresh graduate langsung jadi ekspatriat. Jadi dia ya, boleh aja belajar tips-tipsnya seperti apa. Yang bisa diaplikasikan silakan, yang nggak bisa diambil ya mungkin kan beda jurusan dan seterusnya. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beri close sedikit ya. Terima kasih Pak Sigit untuk Ya. paparan yang luar biasa ya. Jadi, mat, oh, oh ya, materinya bisa diminta ke panitia ya, dan bisa Anda perdalam. Ya, tadi betul-betul banyak slide-slide kunci yang perlu Anda pahami itu ya, sehingga nanti Anda tidak salah merencanakan nextnya atau bisa memberi Anda opsi yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ya, kita langsung tanya jawab. Saya buka dari tengah dulu ya, banyak. Sebutkan nama, terus dari angkatan berapa, terus silakan mengajukan pertanyaan. 2 dulu ya, terus nanti dijawab dulu ya. Waktunya sangat terbatas karena mau maghrib. Silakan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faza, NIM I0425070. Yang saya ingin tanyakan yaitu adalah untuk lulusan teknik pada saat ini, pada kondisi yang saat ini karena susah untuk mencari pekerjaan ya. Eh, Bagaimana dengan orang yang memiliki keterbatasan, misal orang yang mengalami buta warna dan sebagainya. Kadang mereka tuh apa ya, bicara kalau mereka tuh sering gagal di tahap akhir, misal tes kesehatan misal. Jadi yang saya ingin tanyakan, apakah orang-orang seperti mereka yang memiliki keterbatasan itu masih punya peluang untuk berkarir di bidang industri? Itu ya, terima kasih. Berikutnya dibuka grup tengah. Siapa lagi? Terima kasih Pak Randy atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat sore Pak Sigit. Izin bertanya. Tadi kan sedikit disampaikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Injar Kusmawan, NIM 042280. Saya dari angkatan 2022. Izin bertanya Pak. Tadi kan sudah sedikit disampaikan mengenai apa yang harus kita lakukan ke depannya, mulai dari CV dan lain sebagainya, upskill dan lain sebagainya. Nah ini dari sudut pandang Pak Sigit HR itu soft skill apa, skill-skill apa yang perlu kita kembangkan agar bisa dipandang lebih ketika kita apply pekerjaan. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Langsung. Monggo Pak Sigit. Terima kasih. Mas Faza, tadi siapa panggilannya? Nova, ya, Mas Nova. Pertanyaan bagus, disabilitas ya. Jadi ada gini, ada dalam dunia kerja itu ada namanya job requirement. Jadi persyaratan kan ya. Jadi persyaratan itu ada juga yang menyangkut fisik. Nah kalau gampangnya kalau misalnya TNI Polri, tingginya harus sekian, giginya nggak tahu juga sih urusan gigi sama berantem apa itunya ya, apa hubungannya. Tapi tampaknya ada itunya. Kemudian juga misalnya ada syarat-syarat yang tadi benar tidak buta warna, cacat fisik dan lain-lain. Nah pencari kerja ini ada dua ya. Jadi ada secara utuh, secara jasmani fit atau full ya, atau ada disabilitas. Misalnya kan mohon maaf lengannya hilang satu atau puntung dan lain-lain. Kemudian juga ada cacat yang bersifat tidak major. Nah misalnya buta warna. Buta warna itu juga ada kurang tapi bisa ditolerir gitu ya. Nah ini akan tergantung dari pekerjaan apa yang dilamar dan di industri apa. Nah, ada yang mensyaratkan full fisik yang 100% tes kesehatan, ada yang tidak. Nah, memang ya itu tadi saya nggak bisa kata orang Jawa nggak bisa gebiah uyah ya. Itu akan tergantung dari pekerjaannya. Kalau pekerjaan membutuhkan soalnya gini, pengatur lalu lintas harus lihat lampu. Nah, kalau nggak bisa bedain mana abang hijaunya, merah birunya ya kan nggak bisa gitu ya. Ya kan pekerjaannya memang memerlukan itu gitu. Tapi kalau tidak memerlukan itu nggak masalah. Dan biasanya kalau misalnya merasa kurang di satu hal, tonjolkan di hal yang lain. Kelemahan kita sering kita terbawa, jadi gini, bedanya sama luar. Kita di SMA misalnya gitu kan, harus bagus nilai semuanya kan, harus IPA, harus IPS, harus ini rata-rata 8, jadi semuanya harus bagus gitu ya. Padahal manusia itu biasanya ada yang bagus di apa, tapi memang kurang di apa gitu ya. Nah, nanti waktu waktu interview atau waktu melamar tonjolkan yang lebihnya kalau bisa. Kurangannya ditutupin sih gitu ya. Cuma kalau kita mau fokus memperbaiki kekurangan semua susah juga gitu ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tergantung anunya apa namanya kesempatan nggak ada, kesempatan terbuka semuanya. Cuma tergantung pekerjaannya harus memerlukan kondisi itu atau tidak. Namanya fit for duty. Jadi fit untuk bertugas atau bekerja. Ya, terima kasih. Yang kedua Mas Kusmawan, skill apa? Pertanyaan bagus banget juga. Tadi saya lupa skill itu ada dua. Jadi hard skill itu keterampilan. Anda benerin obeng, buka, benerin obeng, reparasi itu hard, pakai tangan. Ada yang kedua namanya soft skill. Soft skill itu menggunakan kepribadian, menggunakan persona, menggunakan insight kita. Jadi nggak kelihatan cara ngomong, komunikasi, cara berkenalan, cara menyampaikan pendapat itu semuanya soft skill ya. Jadi biasanya yang kurang dari talent Indonesia adalah komunikasi. Itu paling penting. Kalau bisa komunikasi, karena kalau interview biasanya sering gagap, salah jawab, terus kemudian nervous, kurang pede.
Nah, itu semuanya masalah komunikasi. Paling kalau saya bilang banyak soft skill yang lain, artinya misalnya ada orang yang luas dalam bergaul. Jadi diterima di semua kalangan. Itu ada ya orang itu. Di kalangan teman-teman pasti ada ya. Jadi gabung ke sana gampang, gabung ke sini gampang. Nah, itu soft skill. Ada orang yang menyendiri atau introvert, itu juga soft skill. Jadi kalau bisa itu dua hal adalah Anda luas dalam bergaul, kemudian berkomunikasi dengan baik dan tidak blunder, terutama nanti kalau jadi pejabat. Ya, jadi nggak sering minta maaf. Ya, itu masalah komunikasi. Buat menyampaikan yang baik-baik gitu ya, bukan yang jadi akhirnya minta maaf terus. Itu Mas, komunikasi bahasa Inggris terutama. Jadi Inggris Jawa nggak apa-apa, yang penting lancar. Jadi jangan aksennya nggak usah harus ke barat-baratan nggak apa-apa. Yang penting yang diajak bicara ngerti dan dia bisa melakukan apa yang kita minta atau kita bisa menerangkan apa yang dia minta. Itu penting bahasa Inggris ya. TOEFL-nya berapa? Oh belum ya ya tes TOEFL ya. Oke, oke Pak. Iya, terima kasih. Waktunya semakin mepet. Silakan blok samping sayap kanan saya. Ayo, angkat tangan cepat. Ada enggak? Tidak ada? Blok kiri. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Ada satu, Pak Mas. belakang tuh. Oh, sini dulu. Sini. Ya, sini sama belakang. Ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatur Syafat Nazrullah, I042411 dari Angkatan 24. Izin bertanya, Pak Sigit. Di dunia kerja itu kan pasti kita berhubungan sama yang namanya personal branding kan. Nah, itu hubungannya dengan pekerjaan di luar negeri. Maksudnya personal branding apa yang harus kita bangun biar kita itu punya kekuatan yang cukup buat meyakinkan HR yang ada di luar negeri itu buat nerima kita gitu. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut yang belakang tadi ya. Siapa? Sebelumnya nama saya Marcelo Devandra, NIM Oke, satu. I04-25108. Izin bertanya, sebagai HR di perusahaan internasional, apa pandangan Bapak terhadap talent dari Indonesia dan apa kekurangan yang sangat umum ditemui dari talent Indonesia dibandingkan talent global? Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Ya, yang pertama Mas Nasrullah ya. Fatul. Kalau nyebut nama jangan cepet-cepet. Semuanya perkenalan cepet-cepet. Sama Mas siapa tadi belakang? Marcel, ya. Pertanyaan mirip dua, personal branding sama kekurangan talent ya. Jadi gini, kalau personal branding itu sebenarnya adalah namanya brand, itu kan merek ya. Jadi kalau nyebut air minum, seringnya nyebut apa? Hah? Aqua, yang keluar bukan Aqua. Keluar aku Viva gitu ya. Oh, tapi beli Aqua satu. Kalau sabun? Lifebuoy. Odol? Soden. Sampo? Sunsilk. Dulu Sunsilk pasti biasanya gitu ya. Sunsilk. Motor? Honda. Naiknya Yamaha, nyebutnya udah. Itu brand. Apa yang nancep di pikiran orang ketika menyebut nama Mas Fatul? Nah, itu hanya bisa dibuktikan dengan action sehari-hari dan orang tahu, orang bergaul. Nah, brand itu tidak bisa dibentuk dari hanya sekedar awal pertama. Kalau kita nggak pernah berinteraksi atau nggak pernah bergaul atau juga tidak bekerja lama gitu ya, kita nggak akan tahu. Nah, itu saja contohnya. Bagaimana bisa jadi Aqua? Aqua itu pencetus air mineral pertama kali. Jadi kalau jenengan atau Mas Fatul jadi inventor, nah itu akan dikenal gitu pasti. Oh, yang menemukan dia. Itu. Contohnya itu. Kemudian ada orang ketika kita bergaul di proyek ini Anda terlibat, di proyek ini terlibat, orang seneng, hasil kerjanya rapi. Nah, ketika nanti akan ada proyek yang sama, pasti panggil si Andi, misalnya gitu. Nah, itu yang nancep di pikiran teman-teman. Jadi nanti coba tanyakan, boleh bikin survei G-Form, what do you perceive about me?
Nah, kalau ngasih feedback, nah itu anonim aja ya. Jadi apa yang kawan-kawan kenal dari Farhan misalnya gitu ya, kasih feedback gitu. Kemudian ini egois, sombong. Nah, brandnya sementara yang nancep itu gitu ya. Jadi pembentukannya akan bertahap. Apa yang bisa kita tunjukkan bahwa kita bisa mengimprove sesuatu, mengubah sesuatu, menemukan sesuatu lebih baik dan sudah membantu orang lain, itu akan terlihat dari ini. Dan itu perlu waktu untuk mendevelop. Oke, Aqua itu jadi seperti itu juga nggak bisa setahun 2 tahun, cukup lama. Mendevelopnya seperti itu ya. Oke, clear Mas. Yang kedua, talent Indonesia. Talent Indonesia kalau di luar itu susah ngomong, itu udah pasti. Jadi gini, Indonesia itu negara sopan, tapi jadi terlalu sopan gitu ya. Jadi kita itu untuk memulai pembicaraan atau apa itu agak sungkan. Jadi sungkan juga memang bagus sih, dari satu sisi bagus, tapi dari sisi yang kita ingin menonjolkan kita gitu ya, itu jadi agak kurang. Misalnya meeting rapat gitu ada 6 orang gitu ya, beda-beda bangsa, yang satu ngomong gini, orang Indonesia sebenarnya juga ini, wah saya juga bisa kalau gitu, tapi batin gitu ya, jadi nggak ngomong. Jadi keberanian ngomong biasanya ya, keberanian menyampaikan pendapat, berkomunikasi, tapi mungkin keberanian itu juga ditunjang dengan kurangnya kemampuan bahasa Inggris atau berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu jadinya di luar dipersepsikan kurang. Tapi kalau masalah kerjaan jadi semua. Jadi diserahkan apapun jadi gitu ya. Apa namanya? Kita punya peribahasa tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Apa gunanya sandal jepit? Swallow. Apa? Alas kaki. Lainnya? Kalau pipa bocor tambal pakai apa kira-kira? Sandal jepit. Ya intinya adalah kita bisa menggunakan apapun untuk menjadi apapun. Biasanya kelebihan orang Indonesia itu. Cuma kelemahannya adalah akhirnya jadi kerja doang, tidak bisa mengekspresikan idea. Oke, time's up dari belakang. Yeah. Atau mau satu pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada ya kita. Iya, ada satu lagi boleh ya. Oke, Dari boleh. Pak Sigit membuka satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Marfuad dengan NIM 0424114 dari Angkatan 24. Izin bertanya, sebagai orang Indonesia, mungkin bekerja di luar negeri itu menjadi tantangan yang besar ya Pak. Bisa sharing apa saja hambatan yang pernah Bapak Sigit lalui dan bagaimana sih cara menyelesaikannya. Selain itu juga motivasi apa sih yang membuat Bapak Sigit tetap bertahan di luar negeri gitu Pak. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Iya, sebagai penutup ya, pertanyaan menarik ini. Apa namanya? Mas Fuad tadi ya? Ya, udah. Oke. Tantangan atau perbedaan tentunya kalau kita bekerja di luar area kita. Jangankan ke luar negeri ya, jadi keluar Jawa. Udah pada keluar Jawa? Ada yang belum pernah keluar Jawa? Ada? Oke. Ya, keluar Jawa lah gitu ya. Keluar Jawa. Jadi jangan di Jawa terus gitu. Kalau keluar Jawa kan adatnya lain ya. Jadi mempersilahkan atau tidak itu adatnya lain. Tentunya kalau di luar negeri apalagi itu udah beda bahasa, beda makanan, beda tata cara. Jadi kalau di barat misalnya posisi gini ya, posisi gini jegang kan ya orang Jawa ya. Kalau jegang di depan orang tua ya nggak sopan kan gitu. Tapi kalau di sana ya biasa gitu ya. Jadi ada norma-norma yang harus kita sesuaikan dengan adat istiadat setempat. Yang tadinya bisa mungkin jadi nggak bisa, yang tadinya tidak bisa di sana jadi bisa. Itu juga agak sedikit switch. Kalau di Indonesia sering melanggar lampu merah gitu kan, atau berhenti di depan garis, ya kan ada garis putih, motornya berhenti di depan gitu kan. Nah, kita nggak bisa misalnya di luar negeri seperti itu. Melanggar lampu merah itu kalau di Qatar dendanya 24 juta. Jadi melanggar lampu merah. Itu karena takut menyebabkan tabrakan. Dan langsung kena kamera, pasti kena kamera. Kita nggak benar. Ngelanggar lampu itu berhenti garis, kemudian langgar itu 500 rial atau 2 juta, 2,2 juta.
Itu garisnya ini nanti dipoto oleh kamera tuh dikirimkan ke SMS, ya udah bayar. Jadi ada beberapa hal yang kita harus menyesuaikan adat istiadat setempat, kultur dan terutama komunikasi. Komunikasi kan harus ada tantangannya sendiri. Yang kedua, kenapa saya betah? Satu, memang lebih enak, bagaimanapun lebih enak, nggak macet. Kemudian duitnya juga gede, gitu ya. Dibawa ke sini jadi lebih banyak, gitu ya. Itu. Terus kemudian masalah orang Indonesia kebetulan banyak di sana. Kalau di Qatar sendiri ada sekitar 25.000 orang Indonesia. Saudi lebih banyak lagi, lebih dari 600.000 mungkin ya. Kalau ditambah yang mutawif, yang travel, yang umroh itu bisa 1 juta lebih itu di sana. Tapi yang kerja sebagai profesional itu sekitar mungkin lebih banyak, paling banyak di Saudi. Nah, artinya betah juga karena setelah kerja, jadi kita ketemu sama kawan-kawan Indonesia dari manapun. Makanannya juga makanan Indonesia, ngobrolnya Indonesia, bahasa Jawa kadang-kadang gitu ya. Itu aja sih. Gitu. Menjawab? Ya, Pak Reni, terima kasih. Ya, terima kasih. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Jadi pada Pak Sigit, kami atas nama Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik UNS, dan ini adik-adik KMTM, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Pak Sigit, atas wawasan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Biarlah ini menjadi bekal bagi adik-adik ya dalam melengkapi dirinya dan nanti dalam merencanakan masa depannya. Saya kira hari ini 1 jam yang sangat berharga untuk Anda ya, bekal yang kuliah tamu ya, tidak ada di kurikulum tapi sesuatu yang sangat Anda perlukan ya untuk menata kehidupan Anda lebih baik lagi. Dan saya terima kasih juga kepada semua yang hadir pada sore hari ini telah berpartisipasi secara aktif sehingga semakin melengkapi ya apa yang ingin kita ketahui dan apa yang harus kita ketahui. Akhirnya acara ditutup saat ini dan saya serahkan ke MC lagi. Matur nuwun, aplaus untuk Pak Sigit. Matur nuwun. Ya. Kenapa? Saya minta selfie 1 ya. Belakangnya 1, 2. Nah. Baik, terima kasih untuk Bapak Sigit atas pemaparan yang sangat berguna untuk para peserta kali ini. Dan pada sesi berikutnya yaitu pengisian post-test, diharapkan para peserta untuk men-scan barcode yang ada di layar dan mengisi soal post-test yang ada diberikan. Waktu dimulai 5 menit dari sekarang. Baik, untuk pengisian post-test bisa dicukupkan terlebih dahulu. Sekarang yaitu sesi penyerahan sertifikat dan vendel oleh Bapak Randy Adi kepada Bapak Sigit Hadid. Penyerahan vendel bisa langsung diserahkan.
Baik, tiba kita di akhir penghujung acara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dan tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Dan sekarang adalah sesi dokumentasi. Saya harapkan kepada para hadirin dan para peserta pada hari ini dan tamu undangan supaya dapat berdiri dan berkumpul di tengah agar melakukan sesi dokumentasi. Saya Joseph Tunggul F. Simangonsong selaku Master of Ceremony pada sore hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Bentar, saya masukkan. Baik, untuk teman-teman semuanya bisa segera merapat ke tengah untuk melakukan sesi dokumentasi. Agak mepet lagi sini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Satu, dua, Baik, mohon perhatiannya diharapkan kepada para hadirin agar memperhatikan sampah yang ada di tempat supaya dibawa dan juga untuk para peserta yang belum absen supaya absen terlebih dulu di depan di luar nanti. Terima kasih. Sekali lagi kami himbau untuk para peserta yang belum absen di awal tadi agar melakukan absensi di luar di depan kepada panitia yang bertugas. Terima kasih.